down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meta Aprilia. Saya mahasiswi kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan memberikan teknik resusitasi pada bayi baru lahir. Sebelum itu sikap kita harus tenang, terus percaya diri, terus kita harus tanggap terhadap reaksi pasien, harus empati terhadap keluarga pasien. Setelah itu kita akan persiapan alat. Nah, persiapan alatnya itu ruangan yang bersih, yang terang, terus yang hangat. Setelah itu baru meja resusitasi. Meja resusitasinya keras, datar, hangat, dan bersih. Setelah itu baru kita gulung kain seperti ini. Kainnya digulung seperti ini, ukurannya 3 cm. Terus kita taruh di ini untuk mengganjal bagian bahu bayi. Setelah itu ada lampu sorot 60 watt. Ini 60 cm. Ini dihidupkan ketika sudah mau lahiran. Setelah itu persiapan alat-alat resusitasi. Di sini ada ada medline. Di sini ada medline, ada kom tertutup juga, berisi kasa, ada dili. Nah, seperti ini ada dili untuk menghisap lendir. Setelah itu ada bengkok atau near beacon, ada stetoskop. Terus ada sungkup untuk membantu pernapasan. Setelah itu kita akan melakukan impung konsen dan mencuci tangan 6 langkah dan memasang handscoon. Tetapi di sini saya sudah pakai handscoon dikarenakan tindakan ini dilakukan setelah melakukan pertolongan persalinan. Setelah itu kita ambil bayinya dan kita nilai sepintas keadaan bayinya. Di sini bayinya tidak menangis spontan dan tonus ototnya lemah. Setelah itu kita timbang bayinya untuk menentukan pemberian obat-obatan nantinya. Bayinya kita letakkan di meja resusitasi dan kita hangatkan menggunakan lampu sorot 60 watt atau 60 cm. Itu kita hangatkan dulu, kita atur posisinya. Atur posisi, setelah itu kita isap lendir. Isap lendir pertama dari mulut dulu. Nah, dari mulut ini 5 cm, terus dari hidung 3 cm. Ini tidak dilakukan lebih dari 5 detik dan tidak terlalu dalam dan tidak terlalu kuat. Setelah itu kita keringkan bayinya, yaitu kita posisi penolong atau posisi yang mengeringkan berada di kepala bayi. Pertama kita keringkan bagian kepala bayi sampai di wajahnya, terus tangan, bagian tangan, kecuali telapak tangan, bagian perut, sampai bagian kaki dan telapak kaki. Setelah itu bayinya agak dibalik, di punggungnya lagi, nih digosok sampai ke bagian kakinya digosok. Ini rasakan taktil. Setelah itu baru kita langsung ganti kainnya. Itu bayinya langsung diselimuti lagi dengan lampinnya, terkecuali dada, bagian dada. Setelah itu kita atur posisi bayi lagi, baru kita periksa detak jantungnya sama pernapasannya. Di sini detak jantungnya kurang dari 60, terus pernapasannya masih megap-megap. Karena jika pernapasannya bagus atau normal, maka bayinya langsung kita taruh di dada ibunya untuk IMD dan metode kanguru. Tapi jika detak jantungnya kurang dari 100 dan pernapasannya megap-megap, tidak menangis spontan, maka bayinya kita lakukan VTP. Baik, di sini ada alat untuk VTP-nya, ini namanya BPM. Nah, di sini kita cek sungkupnya untuk VTP bayinya. Nah, terus setelah itu baru kita cek jalan napas bayinya. Setelah itu baru kita posisikan bayinya, kepalanya agak ekstensi.
Setelah itu kita pasangkan sungkupnya menutupi dagu, mulut, dan hidung bayi. Posisi tangannya seperti ini. Kita pompa 2 kali dulu, apakah dadanya mengembang atau tidak. Pompa, ini dadanya mengembang. Jika mengembang maka kita lanjutkan VTP 10-15 kali dalam 15 detik. Yaitu kita menggunakan timer. Karena dadanya sudah mengembang, maka kita lanjutkan VTP 10-15 kali dalam 15 detik. Lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas. Setelah kita lakukan VTP, selanjutnya kita lakukan penilaian detak jantung dan pernapasan bayi. Di sini detak jantung 1 menit pertama yaitu 60. Pernapasannya masih megap-megap. Karena detak jantungnya jika tidak ada peningkatan, maka kita lakukan stripta, yaitu kita tentukan ukuran sungkup. Setelah itu kita tentukan posisi bayinya. Setelah itu kita isap lendir, baru buka mulut, baru tekanan alternatif. Kemudian kita lakukan VTP kembali 15 detik, yaitu 10-15 kali. Di sini kita hitung pakai timer, yaitu selama 15 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas. Setelah itu kita cek kembali pernapasan dan denyut jantung bayi. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan jika denyut jantungnya lebih dari 100, pernapasannya normal, maka kita lakukan perawatan setelah resusitasi. Jika denyut jantungnya lebih dari 100, pernapasannya normal tetapi ada distress napas, maka kita lakukan CPAP. Terus jika denyut jantungnya lebih dari 60, pernapasannya megap-megap, maka kita lakukan VTP. Jika denyut jantungnya kurang dari 60, pernapasannya masih megap-megap, maka kita lakukan VTP dan kompresi dada. Kita cek terlebih dahulu. Di sini pernapasannya masih megap-megap, denyut jantungnya kurang dari 60. Maka kita lakukan VTP dan kompresi dada. Setelah itu, sebelum kita lakukan kompresi dada, kita ditolong 3 orang penolong, yaitu yang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama yaitu berada di atas kepala bayi dan nanti dibantu oleh asisten atau orang kedua. Kompresi dada ini dilakukan dalam satu siklus, di mana dia 3:1. Jadi kompresinya 90 kali, sedangkan VTP-nya 30 kali dalam 1 menit. Letakkan jari di sepertiga distal sternum dengan kedalaman sepertiga antero-posterior. Sedangkan orang pertama itu melakukan VTP dengan menempatkan sungkup yang benar. Setelah itu melakukan VTP atau kompresi dada itu ada 2 teknik. Yang pertama tekniknya menggunakan 2 jari, yang kedua itu ada menggunakan jempol seperti ini. Tapi karena bayinya agak terlalu besar, maka kita lakukan 2 jari saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
tiga, 10, 23, 11, 23, 15, 23, 15, 23, 15, 23, 15, 23, 15, 23, 17, 23, 18, 23, 19, 23, 20, 23, 21,
23, 23, 30. Setelah kita melakukan VTP dan kompresi dada, selanjutnya kita lakukan penilaian ulang detak jantung dan pernapasan bayi. Di sini detak jantungnya dalam 1 menit itu 110, pernapasannya juga sudah tidak megap-megap. Jika pernapasannya masih megap-megap dan detak jantungnya masih kurang, maka kita lakukan VTP kembali dan pemberian obat epinefrin 1/10.000 melalui IV di umbilikal. Dan setelah itu kita kolaborasi dengan dokter spesialis anak, dan jika VTP pertamanya di klinik, misal di klinik atau di puskesmas, kita lakukan rujukan. Karena di sini pernapasannya dan detak jantungnya sudah normal, maka kita lakukan stable. Yang pertama itu ada sugar, temperatur, terus airway, blood pressure, lab, dan emotional support. Dan selanjutnya kita melakukan pendokumentasian.